Nah teman-teman, sekarang pakisnya sudah mulai matang ya. Nah ini enak sekali nih teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Untuk hari ini saya berada di hutan lagi teman-teman. Dan rencana saya hari ini saya ingin berburu. Nah berburu tumbuh-tumbuhan liar yang ada di hutan teman-teman. Dan rencana saya hari ini saya ingin mencari pakis. Dikarenakan ini musim penghujan ya teman-teman. Di daerah saya ini musim penghujan. Jadi biasanya kalau musim penghujan ini banyak sekali jenis-jenis pakis tumbuh teman-teman. Dan rencana sehari ini saya tidak masak-masak, namun saya hari ini mau bikin rujak dari pakis. Seperti yang sudah saya bilang di video yang sebelumnya, jadi saya ingin bikin rujak dari salah satu jenis pakis teman-teman. Biasanya kan pakis itu buat bikin sayur-sayuran, tapi untuk kali ini saya pengen bikin rujak. Dan bisa dilihat teman-teman, di sini banyak sekali jenis pakisnya ya. Itu adalah pakis merah yang sudah biasa saya masak, entah itu dengan cara dibakar maupun ditumis teman-teman. Dan di Kalimantan ini cukup banyak sekali jenis pakis ya teman-teman. Ada yang buat sayuran, ada buat tanaman hias, ada juga buat rujak ya teman-teman. Kalau untuk di daerah saya, kalau kebiasaan untuk rujak tuh kita ambil pakis yang seperti ini teman-teman. Ini pakis ada salah satu jenis yang biasa juga untuk sayuran, namun juga biasa juga kami manfaatkan untuk bikin rujak teman-teman. Dan pakis ini kalau untuk di daerah saya itu namanya pakis ubat nih teman, atau pakis kubok. Biasa umumnya disebut dengan pakis uban. Jadi kalau kita mengambil buat sayur-sayuran maupun bikin rujak itu kita ambil yang muda seperti ini ya teman-teman. Kita ambil yang seperti ini. Kenapa ini dibilang pakis uban? Karena dia memiliki bulu teman-teman. Kalau yang muda seperti ini, bisa dilihat dia memiliki bulu ya teman-teman, tapi bulunya ini tidak khawatir teman-teman, karena bulu ini bisa langsung dimakan, dan dia tidak khawatir gatal ya, jadi aman untuk dikonsumsi. Oke teman-teman, karena kita ini sudah banyak sekali menemukan pakisnya, jadi saya petik dulu, habis itu baru kita olah untuk bikin rujak. Oke, lanjut lagi. Oh ya teman-teman, kebetulan sekali hari ini saya tidak berada jauh dari jalan ya teman. Itu ada motor lewat. Berhubungan juga ini sudah sore ya. Jadi saya nyari yang dekat-dekat saja. Oke, sekarang lanjut cari pakisnya lagi. Jadi ini pakis banyak sekali teman-teman. Kita ambil seperti ini, nanti kita olah untuk bikin rujak teman-teman. Ini rasanya sangat-sangat enak sekali. Banyak sekali teman-teman. Pakis ini cukup rimbun ya teman-teman. Ini sangat-sangat besar sekali pakisnya, benar-benar subur ya teman-teman. Teman-teman, sekiranya ini sudah cukup ya, dikarenakan hari ini saya sendirian, berhubungan juga hari ini saya bikin rujak, jadi ini sekiranya sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke proses pengolahannya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita cuci dulu pakisnya. Kebetulan sekali di sini ada sungai ya teman-teman. Jadi yang utama itu kita harus menjaga kebersihan ya teman-teman. Jadi kita cuci dulu pakisnya, habis itu baru kita olah lagi teman-teman. Oke, kita cuci dulu pakisnya. Jadi nyucinya tuh cukup di kucek-kucek air saja ya teman-teman, karena ini pakis dia tumbuhnya di atas, jadi agak sedikit bersih ya teman-teman. Tinggal seperti ini saja. Oke, sekarang udah bersih.
Terus kita lanjut lagi. Nah, oke teman-teman, sekarang kita olah di sini saja ya. Kebetulan sekali di sini juga sudah ada kayu bakar teman-teman. Tuh bisa dilihat banyak sekali kayu bakar di sini. Nah, jadi pakis ini sebelum kita rujak kita rebus dulu teman-teman. Nah, jadi seperti biasa saya bikin tungku darurat dulu, habis itu baru kita rebus dulu pakisnya. Setelah itu baru kita rujak teman-teman. Oke, bikin tungkunya dulu. Oke, sekarang udah siap. Terus kita hidup api dulu teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau cari bakar dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Habis itu baru kita masukin pakisnya teman-teman. Nah, tapi sambil menunggu airnya mendidih baru kita masukin pakisnya. Nah, sekarang kita bikin rujaknya dulu teman-teman. Kebetulan sekali hari ini karena tujuannya bikin rujak, jadi saya sudah bawa cobek dari rumah ya teman-teman. Nah, jadi saya mau bikin sambalnya dulu sambil menunggu airnya mendidih ya. Ini adalah cabenya, bahan utamanya. Terus kita kasih garam. Banyak sekali di sini teman-teman, kena asap. Geser dulu. Geser ya teman-teman, kena banyak asap. Jadi tadi sudah dikasih garam. Sekarang kita tambahkan micinnya teman-teman. Ini adalah micinnya. Terus kita ulek cabenya teman-teman. Dan juga jangan lupa dikasih bawang ya teman-teman, biar lebih enak. Ini ada bawang merah juga bawang putih ya. Oke, lanjut ulek lagi sampai hancur teman-teman. Oke teman-teman, jika sambalnya sudah hancur, kita kasih sedikit gula pasir ya teman-teman. Ini adalah gula pasir, kita kasih secukupnya saja. Oke, cukup. Ulek lagi. Teman, jika sudah hancur semua, kita tambahkan jeruk. Ambil airnya saja ya. Nah teman-teman, sekarang sambalnya sudah jadi. Sebenarnya sambalnya ini kalau lebih enak lagi kita tambahkan terasi ya teman-teman, atau juga kacang. Tapi dikarenakan ini di hutan ya, jadi kebetulan tadi juga saya lupa buat terasi, jadi saya tidak campur terasi. Nah, jadi kalau hutan ini ya seadanya saja ya. Oke, mungkin sekarang airnya sudah mendidih, pakisnya langsung saja direbus teman-teman. Nah,
Nah teman-teman, sekarang pakisnya sudah mulai matang ya. Jadi kalau ngerebus pakisnya tidak usah juga terlalu lama-lama ya teman-teman. Jadi biar hijau seperti ini saja. Jadi kalau dia, maksudnya biar kelihatan masih segar aja gitu teman-teman. Jadi kalau terlalu kuning mungkin dia sudah tidak terlalu enak ya. Jadi cukup seperti ini saja. Oke, mungkin ini sekiranya sudah matang. Terus kita angkat teman-teman. Nah, jadi seperti ini saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang semua sudah siap. Sekarang dicoba dulu teman-teman. Rasanya benar-benar sangat enak sekali teman-teman. Jadi sambalnya sebenarnya kalau ada terasi ini mungkin lebih tambah enak lagi, ataupun dicampur kacang teman-teman biar lebih enak lagi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut makan. Oke teman-teman, sekarang tempatnya sudah saya sediakan, jadi kita tinggal makan lagi teman-teman. Sekarang kita makan rujaknya. Nah, ini enak sekali nih teman-teman. Ini sambalnya cukup enak ya teman-teman. Cuman ada kekurangan tadi yang saya bilang tadi, yaitu kacang juga terasi teman-teman. Jadi ini karena di hutan ya, kita memanfaatkan seadanya saja teman-teman. Oke, lanjut lagi makan. Cukup pedas sekali teman-teman. Jadi enak sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka berburu ke hutan atau camping di hutan, jika pengen makan-makan, nah jadi ini juga biasa salah satu contoh teman-teman. Yang saya bikin ini adalah rujak dari pakis. Nah teman-teman, kalau penasaran buat teman-teman coba saja. Karena di hutan ini cukup nikmat sekali teman-teman, meskipun seadanya ya. Luar biasa sekali enak teman-teman. Pedasnya juga nendang teman-teman. Jadi makan ini agak sedikit cepat ya teman-teman, dikarenakan hari ini musim hujan, jadi sudah mendung harinya. Nah jadi agak sedikit terburu-buru ya, ngejar takut hujan. Makanya tadi saya nyari tempatnya yang dekat-dekat saja teman-teman. Pedas sekali. Pedasnya, enaknya sangat luar biasa teman-teman, sampai susuran keringat. Jadi buat teman-teman atau cewek yang lagi hamil ya, pasti ngiler kalau nonton video ini. Jadi buat ibu-ibu yang ngidam, nggak usah terlalu lama-lama nontonnya, takut ngiler. Sedikit lagi. Dan sepertinya sambalnya tidak habis ya teman-teman. Gunakan pakisnya sudah mau habis.
Terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, dikarenakan pakisnya sudah habis. Nah jadi sambalnya tidak habis ya. Jadi ini nanti saya kemas lagi, mau dibawa pulang. Sayang juga ya, takut dibuang, mubazir ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin perjumpaan kali ini cukup sampai di sini. Ya mungkin keesokan harinya kita bisa berjumpa kembali. Oke, mungkin cukup sampai sini. Dadah.